Pemirsa, kita akan membahas hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman di Jeddah, Arab Saudi. Sudah bergabung bersama kami tenaga ahli komunikasi kepresidenan Kang Ujang Komarudin dan bergabung juga pakar geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati. Selamat malam Bapak Ibu, Kang Ujang, Prof Mutia. Selamat malam Mas Said. Baik, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami Kang Ujang, Prof Mutia. Saya langsung ke Kang Ujang dulu deh, Kang Ujang. Ada kesepakatan pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi begitu. Anda mungkin terlebih dahulu bisa menjelaskan kepada kami apa fungsi dari dewan yang dibentuk ini, urgensinya apa dan apa yang akan dilakukan di sana? Ya, kalau kita dalami apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu kerjasama kedua negara kan butuh tata kelola, ya. Butuh aturan main, butuh pengawasan. Dan butuh strategi bersama untuk saling meyakinkan kedua belah pihak dalam konteks kerjasama jangka panjang. Yeah. Ini kan kemitraan strategis luar biasa yang dalam konteks tertentu untuk mengesahkan tata kelola ya kelembagaan dan menyusun peta jalan kerjasama strategis jangka panjang. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang baik ya agar betul-betul kerjasama ini kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara dalam konteks jangka panjang. Kan Indonesia dan Saudi ini sama ya. Indonesia punya visi jangka panjang ya, Indonesia Emas 2045. Dan Saudi juga punya visi 2030. Jadi ini kerjasama yang sangat cocok ya, sangat matching. Dan kami meyakini apa yang sudah disepakati antara Bapak Presiden kita Pak Prabowo dengan Pangeran Salman itu adalah bagian daripada untuk memajukan kedua belah pihak ya dalam konteks membangun bangsa masing-masing. Oleh karena itu ini capaian yang luar biasa, capaian yang penting dalam step perkembangan bangsa ke depan. Karena semua bidang dikerjasamakan, semua sektor dijalin kerjasama dan ini menjadi catatan yang tentu sejarah baru dalam konteks hubungan Indonesia dengan Saudi. Dan Indonesia menjadi mitra strategis ya, sama dengan tadi di Amerika, sama dengan China yang katakanlah sama pentingnya di mata Saudi. Dan Indonesia sangat penting dan sangat strategis bagi Saudi. Oleh karena itu penghormatan Saudi ya, Pangeran Salman kepada Pak Prabowo sangat luar biasa. Bagaimana penyambutannya, bagaimana tadi Pak Presiden mengatakan sangat puas dan juga sangat produktif dan semua kerjasama dijajaki dan sudah ditandatangani ya kesepakatan swasta ya terkait dengan investasi yang luar biasa besar. Oleh karena itu ini adalah step awal untuk sama-sama membangun bangsa ke depan dan tadi jangka panjang yang terus dijalin. Oleh karena itu pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi ini bagian daripada untuk memastikan bahwa kemitraan strategis yang dibangun saat ini ke depan itu berjalan dengan baik. Oke, Kang Ujang, ada mungkin informasi misalnya kemitraan strategis apa saja yang difokuskan di Dewan Koordinasi Tertinggi ini? Kami mendapat informasi katanya ini adalah koordinasi antar Kementerian Luar Negeri kedua negara begitu ya. Apa yang akan difokuskan di sana, Kang Ujang? Ya, Pak Presiden sudah mengatakan semua sektor ya. Ya ini ada sektor-sektor yang penting juga, ada sektor strategis seperti energi, ada jasa keuangan, lalu juga pertambahan dan hilirisasi industri, logistik, pariwisata, teknologi hijau, dan tentu ya ada bidang kesehatan juga. Tentu ini menjadi tadi capaian-capaian yang menjadi penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan bahwa apa yang sudah disepakati betul-betul bisa ditindaklanjuti, bukan hanya ditindaklanjuti juga, tapi betul-betul bisa dijalankan bersama-sama sehingga menguntungkan kedua pihak. Indonesia untung, Saudi Arabia untung, sehingga ini betul-betul bisa mensejahterakan rakyat kedua negara tersebut. Oke, ada banyak kemitraan yang mungkin bisa dikerjakan melalui Dewan Koordinasi Tertinggi ini. Saya mau ke Prof Mutia. Prof Mutia, kalau Anda sendiri melihat seperti apa posisi dari Dewan Koordinasi Tertinggi yang baru saja dibentuk ini, seberapa strategis bagi Indonesia? Ya, Iya Mas Said. Silakan, Prof. Halo. Iya, silakan Prof. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dari ilmu saya kan ini ya lebih ke
teori ya Mas. Halo, bisa didengar? Iya bisa, Prof. Prof. Jadi kalau satu perundingan atau pertemuan antar negara itu jelas sudah supreme, itu tingkat tertinggi ya antar kepala negara. Mestinya hasilnya itu agreement atau treaty. Nah, saya melihat Supreme Coordination Council atau Dewan Koordinasi Tertinggi ini masih bersifat Memorandum of Understanding gitu ya. Tingkatnya itu masih MOU gitu. Lah bagaimana Indonesia melihat jangan sampai jadi kadang-kadang dalam sebuah kesepakatan itu yang satu menganggap ini hanya MOU, yang satu menganggap ini sudah agreement yang mempunyai binding ikatan hukum yang kuat gitu. Inilah yang harus kita pastikan dulu. Supreme Coordination Council ini apa? Agreement atau hanya MOU atau bahkan hanya declaration aja untuk kerjasama. Itu yang penting harus ditegaskan di dalam tingkat diplomasi antar negara, apalagi ini antar kepala negara. Itu yang pertama. Kalau nanti sudah agreement, kalau agreement itu harus tegas siapa yang akan menjadi koordinator. Karena beberapa berita mengatakan ini Supreme Coordination Council Saudi Indonesia. Kalau Saudi disebutkan dulu, itu kalau dalam diplomasi berarti dia koordinatornya. Kita yang dikoordinasikan ya. Itu penting. Jadi Indonesia akan memimpin Supreme Coordination Council ini atau kita akan dipimpin. Itu masalahnya. Ya, karena kita itu hubungan dengan Saudi itu lebih banyak kita itu masalah itu ada di kita. Kita yang menginginkan ketegasan Saudi untuk menyelesaikan masalah. Pertama, Saudi itu pernah mengajak Indonesia untuk bergabung dalam aliansi militer Islam ya, untuk melawan Yaman misalnya. Itu kita harus tegas karena itu sudah melanggar prinsip politik luar negeri kita karena kita dilarang untuk bergabung dengan aliansi militer apapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah PMI kita. Ya, pekerja migran Indonesia di sana yang itu masih banyak masalah. Pada masa Presiden Jokowi itu kan ada moratorium atau penghentian pengiriman. Tetapi akibatnya adalah banyak yang ilegal. Lah itu karena pemerintah Saudi masih enggan untuk tanda tangan G2G gitu ya. Tanda tangan itu untuk pengiriman PMI kita itu harus tanda tangannya antar negara, bukan antar pengelola PMI-nya ya itu atau brokernya, bukan antar broker yang di Indonesia maupun yang di Saudi. Kita kan menuntutnya adalah G2G. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga adalah tentang pengelolaan jamaah haji dan umroh. Yang kita merasa diombang-ambingkan ya. Kalau yang reguler itu sudah pasti. Yang kemarin kan kenapa tidak Saudi Arabia tidak mengeluarkan visa di detik-detik terakhir itu kan juga jadi pertanyaan masyarakat. Yang itu bisa nggak diselesaikan selain yang tadi Pak Ujang sudah menyebutkan jenis-jenis kerjasama terutama energi bersih dan ekonomi digital ya misalnya dan yang turunannya dari itu. Tetapi banyak masalah yang tidak di-cover dalam Supreme Coordination Council ini yang itu masalahnya ada di kita lah yang butuh penyelesaian itu makanya kita harus tegas ini siapa yang mengkoordinasikan Indonesia atau Saudi begitu. Jadi memang kepentingan Indonesia sebenarnya lebih besar begitu ya terhadap Arab Saudi ya Prof ya. Saya kira begitu ya. Kepentingan kita itu sebetulnya Saudi itu sangat membutuhkan kita terutama dalam pasokan PMI ya, terutama unskilled worker terutama. Tapi mereka juga butuh yang semi skilled dan skilled ya. Yang semi skilled itu kan misalnya perawat, itu kan semi skilled. Yang unskilled itu kan domestic worker. Itu domestic worker pun Saudi Arabia itu sangat membutuhkan kita. Begitu moratorium kan mereka seperti merengek gitu karena saya pernah jadi satgas presiden pada masa Presiden SBY ya untuk menangani pekerja migran ini yang mempunyai masalah hukum dengan pemerintah setempat ya terutama yang terancam hukuman mati. Itu banyak sekali dan sekarang kok tidak
kok tidak dikupas lagi PMI ini, padahal tetap masalahnya itu belum hilang gitu. Jadi ini yang harus ditegaskan. Kita membutuhkan Saudi, tapi Saudi pun membutuhkan kita. Tapi yang saya lihat itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kita kok terlalu berharap Saudi itu. Padahal Saudi itu kalau ini impresi saya ya ketika berhubungan dengan mereka itu kita diremehkan kalau menurut saya. Ya. Kita dibandingkan Malaysia saja kita masih diremehkan gitu. Baik. Itu kan tercermin ketika Raja Salman tahun 2017 ke Indonesia. Gitu. Oke, saya mau langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang mungkin sudah banyak catatan begitu tadi diberikan oleh Prof Mutia. Silakan Kang Ujang, Anda mau merespons mungkin. Ya, catatan dari Prof Mutia ya, kritikan-kritikan sesuatu yang positif bagi bangsa dan bagi pemerintah. Kami meyakini ya, ini kan hubungan presiden baru ya Indonesia dengan Pak MBS gitu ya, Pangeran Saudi Arabia. Tentunya titik tolak, titik baik, perbaikan bersama. Artinya ketika yang lalu-lalu hubungannya dianggap ya tidak seimbang gitu ya, ke depan kan diseimbangkan. Ya yang dianggap kita masih misalkan ada kritikan dari sana sini dari publik, dari akademisi, kita masih dianggap yang butuh ya ke depan kita saling butuh kedua-duanya. Karena dalam hubungan antar negara ya kita tetap harus punya kekuatan ya dalam konteks untuk bisa sejajar. Insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kita akan maksimal untuk bisa bekerja tadi untuk bisa sejajar dengan negara-negara lain. Bahkan kalau Mas Said gitu ya bagaimana approval rating Bapak Presiden dengan tokoh-tokoh ya pemimpin dunia di pemimpin G20 itu paling tinggi approval ratingnya. Itu karena memang diplomasi Pak Prabowo itu berjalan sangat kuat, sangat teguh, sangat gigih ya, sangat percaya diri dalam konteks untuk menjalin hubungan dengan banyak negara. Oleh karena itu tadi catatan-catatan dari Prof Mutia tentu menjadi catatan yang positif, yang baik, dan ke depan kami dari unsur pemerintah tentu ingin sejajar ya, ingin memperbaiki hubungan yang mungkin dulu kita masih lemah, kita perkuat. Dulu yang masih minus-minus, masih bolong, masih banyak kekurangan, kita perkuat bersama. Oleh karena itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau, Prof Mutia, kami ingin hubungan di masa pemerintahan Pak Prabowo dengan Pangeran Salman itu betul-betul kemitraan yang sejajar ya, yang sebanding, dan tentu ini menjadi ikhtiar yang kuat dari Bapak Presiden untuk ke depan saling butuh, gitu. Saling bekerja sama. Tadi tidak bertepuk sebelah tangan, tapi bertepuk dua tangan agar memang dua-duanya butuh. Oke lah kalau yang lalu-lalu kita punya catatan, sebelum-sebelumnya kita punya kritik, tapi ke depan kita mulai dengan hubungan yang baru ini, hubungan antara kedua pemimpin negara tersebut, mudah-mudahan menjadi berkah ke depan agar kita betul-betul bisa sejajar dengan Saudi dan sejajar dengan negara-negara yang lain begitu. Baik, Kang Ujang, ada satu hal yang ingin dipastikan oleh Prof Mutia tadi mengenai dengan Dewan Koordinasi Tertinggi ini. Jadi apakah dalam hanya bentuk MOU saja atau sudah dalam bentuk agreement? Kalaupun misalnya masih MOU, siapa koordinatornya? Karena namanya Dewan Koordinasi. Ya, kami belum bisa menjawab itu ya, karena nanti ada tim Bapak Presiden yang tentu punya tadi ya kesepakatan-kesepakatan yang sudah dijalani. Oleh karena itu tunggu saja nanti kesepakatan lanjutannya seperti apa agar memang nanti clear dalam konteks menjelaskan kehubungan ya antara dua negara, dan kami yakin bahwa ini adalah tadi titik poin ya, titik dasar perubahan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Hubungan itu ya hubungan saling yakin ya, bukan saling curiga. Dan kami yakin pemerintah Indonesia, tadi kami sampaikan Pak Presiden percaya diri untuk bisa menata kelola bangsa ini, untuk bisa memperbaiki hubungan dengan banyak negara di dunia ini termasuk dengan Saudi Arabia. Ya kita mungkin punya minus di masa lalu, punya kurang, punya lemah, dan itu kita perbaiki bersama di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Oke, baik. Saya mau ke Prof Mutia. Prof Mutia, kalau yang sepengetahuan Anda, Dewan Koordinasi Tertinggi seperti yang dibentuk ini bagi Arab Saudi, apakah ini
hal biasa yang dilakukan terhadap mitra-mitra strategis lainnya selain Indonesia, atau ini hal yang baru? Ya, kalau untuk Saudi tadi sudah dijelaskan dalam berita ya. Kalau untuk Saudi sudah dilakukan dengan Amerika Serikat misalnya ya. Jadi bagi Saudi ini suatu hal yang biasa mengeluarkan Dewan Koordinasi Tertinggi untuk hubungan dua negara. Bagi Saudi itu bilateral ya. Tapi bagi Indonesia saya kok baru dengar ini ya Mas, ada Dewan Koordinasi Tertinggi ini dibentuk itu ya. Maka saya juga kaget-kaget karena itu tadi biasanya kalau bertemu itu hasil pertemuan itu declaration, memorandum of understanding, agreement, treaty gitu ya. Itu yang yang biasa hasil dari diplomasi atau kunjungan kenegaraan kedua negara. Tapi kalau hasilnya itu hasil dari pembentukan institusi Dewan Koordinasi Tertinggi ini, terus terang saya baru tahu ini antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Mungkin ada di dunia belahan lain ya, tetapi belum tercover pada teori-teori diplomasi yang ada. Maka ini kalau memang ini hal yang baru ya mungkin ini temuan atau terobosan karena yang sudah itu tidak jalan misalnya ya. Kita sudah mempunyai berbagai macam kerjasama karena contohnya MOU itu misalnya universitas saya ya, MOU dengan universitas seluruh dunia itu banyak. Tetapi pelaksanaannya itu tinggal ada di dalam rak buku MOU. Kadang-kadang saya tiba-tiba diminta untuk mengisi seminar misalnya di Bern kemarin ya, di Swiss gitu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi MOU. MOU tahun berapa? Tahun 2008 misalnya. Tahun 2008 itu kan lama banget ya sudah. Itu kadang-kadang baru dilaksanakan karena ada yang tahu ada MOU dengan Swiss baru tahu gitu ya misalnya ini. Jadi ini kalau MOU ya segera dilaksanakan karena MOU itu tingkat terendah di dalam perundingan, tetapi bukan berarti terendah itu tidak positif karena MOU Helsinki itu menghasilkan perundingan antara Aceh dan pemerintah GAM dengan pemerintah Indonesia itu tahun 2005 ya 2015 sampai hari ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Kita baik-baik saja, MOU itu dijalankan dengan baik dan tidak ada lagi pergolakan di Aceh. Jadi bukan berarti MOU itu meskipun binding law-nya atau ikatan hukumnya itu terendah, tapi kalau kedua belah pihak punya integritas untuk mentaati ya akan sangat bermanfaat. Nah itu sangat tergantung pada ketaatan atau compliance dari pihak-pihak yang menandatangani. Kalau yang menandatangani tadi saya lihat Presiden dan MBS itu levelnya kepala negara dan itu tertinggi itu oleh negara ya dilindungi. Itu tidak sekedar MOU mungkin berarti itu agreement gitu. Ya. Oke. Prof, tapi kalau misalnya kita melihat kilas ke belakang begitu ya, bagaimana Anda melihat hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi selama ini? Kita tahu sudah ada sebelumnya pertemuan pada 2017 begitu ya, Raja Salman ke Indonesia dan banyak kesepakatan juga yang ditandatangani di situ. Bagaimana Anda melihat belakangan ini dan kita bisa mungkin melihat ke depan berkaitan dengan ini? Ya, mohon maaf ya, ini impresi pribadi ya. Silakan, kalau saya melihat ya Saudi Arabia dengan Indonesia dengan kunjungan misalnya Raja Salman ke Indonesia tahun 2017 itu kan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 9 Maret tahun 2017. Bertemu dengan kepala negara hanya 3 hari, 1 sampai 3. Lainnya itu mereka beristirahat di Bali gitu ya. Setelah pulang, karena ini catatan lama ya Mas, mohon nanti dilihat lagi. Kita itu tidak investasi di Indonesia itu hanya 1/10 yang diinvestasikan ke Cina gitu. Jadi kan Presiden Salman keliling ke negara-negara Asia termasuk ke Cina setelah Indonesia. Kok malah invest lebih besar ke Cina daripada ke Indonesia? Itu jelas berarti Indonesia tidak dianggap penting gitu ya. Itu yang impresi saya kalau itu Raja Salman melihat Indonesia dan Arab Saudi melihat Indonesia. Yang saya lihat juga
itu tadi PMI kita itu direndahkan kalau menurut saya ya. Jadi pemerintah memang harus meneliti lagi tentang pelaksanaan pengiriman tenaga kerja, terutama tenaga kerja wanita ya. Itu rusak di dalam karena dia meninggalkan keluarga dan dia di sana menjadi juga terkontaminasi dengan hubungan yang tidak wajar dengan beberapa orang yang pokoknya ngeri Mas, kayak sudah meneliti itu ya. Jadi itu juga harus ditinjau ulang. Apakah kita tetap akan meneruskan pengiriman PMI terutama yang wanita? Karena saya ibu ya Mas. Gitu. Oke, saya mau kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, Anda mungkin mau merespons apa yang disampaikan oleh Prof. Mutia begitu ya. Dan bagaimana kemudian tindak lanjut nih dari Dewan Koordinasi Tertinggi ini? Apakah sudah ada penjelasan spesifik mungkin Kang Ujang? Ya, ini kan masih dalam proses ya, masih dalam perjalanan ya, dalam konteks untuk membangun kemitraan strategis bersama. Tadi butuh tata kelola, butuh kelembagaan, butuh aturan main, butuh tadi kerjasama jangka panjang, dan itu ada di Dewan Koordinasi Tertinggi. Dalam konteks itu kami meyakini apa yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden tadi, bahwa Prof. Mutia mengatakan ini baru pertama gitu, ada Dewan Koordinasi Tertinggi yang dilakukan oleh Indonesia. Di sini kan lompatan-lompatan gitu, capaian-capaian yang penting, sama dengan Amerika tadi dan China yang sudah ada kerjasama Dewan Koordinasi Tertinggi juga dengan Saudi Arabia. Karena itu tadi kami cukup bangga gitu dengan langkah itu, gitu, langkah awal itu untuk memperbaiki banyak hal, untuk memperbaiki tadi bagaimana manajemen PMI kita di Saudi Arabia, termasuk di banyak negara. Banyak yang tentu kita harus perbaiki, evaluasi bersama, sehingga betul-betul dalam pemerintahan Pak Prabowo ini ada capaian-capaian terukur, bisa dikontrol, bisa diawasi juga oleh akademisi, oleh NGO, oleh masyarakat Indonesia, bahwa tadi kerjasama saat ini antara Pak Prabowo dengan Raja Salman yang sudah dibentuk ya, Dewan Koordinasi Tertinggi tersebut, betul-betul bisa dijalankan, betul-betul bisa aplikatif, implementatif, dan tadi betul-betul bisa dieksekusi untuk kepentingan dua negara. Dan kami sangat yakin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, langkahnya langkah yang baik ya, langkah yang tepat, langkah yang positif untuk membangun bukan saja Indonesia kita bisa bangkit di dalam negeri, tapi juga Indonesia bisa dihargai oleh banyak negara di dunia. Termasuk ya kita berusaha untuk tegak di kaki sendiri dan tegak di hadapan banyak negara, agar kita memang betul-betul sejajar, agar betul-betul kita menjadi bangsa yang dihargai. Oke lah, yang lalu biar berlalu, yang lama biar kita evaluasi bersama, yang tadi ada kekurangan, minus dan lain sebagainya, kita mulai melangkah dengan cara-cara yang baru ya, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo seperti itu. Kang Ujang, Dewan Koordinasi Tertinggi ini hanya melibatkan Kementerian Luar Negeri saja atau lintas kementerian? Ada banyak kementerian juga? Ya, kalau kita cermati ya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya, termasuk berita-berita yang masyarakat baca gitu, itu kan banyak sektor yang dikerjasamakan. Kalau banyak sektor tentu akan melibatkan banyak kementerian gitu. Tentu ini menjadi poin penting ya. Kan di situ ada energi, ada hilirisasi gitu ya, ada macam-macam yang tadi saya sudah sebutkan di awal juga, bahwa ini menjadi titik poin bahwa semua kerjasama di banyak sektor, termasuk sektor kesehatan. Karena tadi kalau kerjasama ya jangan setengah-setengah gitu. Jangan malu-malu juga gitu. Jangan jangan maju mundur juga. Kita tegak, kita sama. Kita ingin tadi bahwa kerjasama itu saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu kami yakin dengan langkah Bapak Presiden, apa yang dilakukan oleh beliau betul-betul terukur, betul-betul untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Baik, terakhir saya mau ke Prof. Mutia. Mungkin Prof. Mutia, Anda mungkin ingin memberikan satu saran atau mungkin rekomendasi apa yang sebaiknya kita maksimalkan, Indonesia maksimalkan melalui Dewan Koordinasi Tertinggi ini? Ya, saya sebetulnya seperti Pak Ujang tadi ya, ada optimisme, ada pesimis ya. Kalau
dalam setiap hubungan itu memang harus hitung-hitungan, Mas, karena politik luar negeri itu kan politik yang ditujukan ke negara lain, tapi ingat untuk kepentingan sebanyak-banyaknya ke dalam, ya. Jadi ini betul-betul kalau mudahnya itu kalau manajemen begini itu harus diukur dengan SWOT, ya, mungkin strength, opportunity, and threat-nya itu seperti apa. Gitu ya, ini yang memang yang membuat kebijakan luar negeri itu kan memang presiden atas persetujuan parlemen, ya. Nanti bisa ke parlemen untuk dibicarakan. Yang melaksanakan itu memang Kementerian Luar Negeri, Mas. Jadi saya yakin Kementerian Luar Negeri nanti yang akan merealisasikan Dewan Koordinasi Tertinggi ini seperti apa gitu ya. Itu memang Kementerian Luar Negeri. Kalau Kementerian Luar Negeri akan menggandeng kementerian yang lain, itu memang bisa ya, atas persetujuan, sekali lagi atas persetujuan presiden dan parlemen tentu saja. Jadi yang di sini itu opportunity kita apa dengan menandatangani atau masuk di dalam Dewan Koordinasi Tertinggi ini, ya. Apa opportunity kita, apa ancaman kita, atau apa kendala kita kalau masuk di situ. Jangan sampai seperti di G20 kan diperkirakan wah kita akan hanya sekrup saja di tengah-tengah negara besar gitu. Ternyata kan tidak, ya. Gitu ya. Jadi itu kemudian kekuatan kita itu apa untuk bisa mengendalikan Saudi Arabia, itu kekuatan kita apa? Ya kemungkinan PMI itu akan menjadi bargaining kita untuk posisi tawar-menawarkan, karena mereka itu sudah sangat tergantung pada PMI kita. Lah kita sekarang menuntut apa untuk kesejahteraan PMI? Apakah kita akan terus-menerus mengirimkan tenaga unskilled worker dan terus-menerus membuat masyarakat kita yang tidak bisa atau miskin di dalam negeri itu terus-menerus tergantung kerja di luar negeri itu. Itu kebijakan negara. Baik, ya, ada banyak hal penting begitu ya. Ada banyak hal penting yang menjadi masukan dari Prof. Mutia. Terima kasih banyak Prof. Kita tentu berharap tindak lanjut dari kesepakatan ini juga akan memberikan dampak yang konkret begitu ya terhadap masyarakat Indonesia. Kang Ujang, terima kasih banyak. Prof. Mutia, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam.